Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini adalah pertemuan materi ke-6 dan 7. Kita akan membahas materi analisis potensi relatif. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang itu. Terus tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu memahami konsep dasar analisis potensi relatif. Yang kedua, menggunakan metode analisis Elki, Shipshare, dan GRM. Yang ketiga adalah merancang strategi pengembangan sektor unggulan. Terus yang terakhir, menyelesaikan studi kasus ekonomi regional. Lalu pemahaman tentang ini, pemahaman maknanya itu pertama, manfaat analisis potensi relatif ini itu adalah satu, penentuan prioritas sektor ekonomi. Jadi manfaatnya berbicara tentang penentuan prioritas sektor ekonomi. Prioritasnya sektor ekonomi kemana di kewilayahan itu. Terus yang kedua, optimalisasi sumber daya. Mengoptimalkan sumber daya yang ada di daerah, provinsi, kabupaten, kota. Terus meningkatkan daya saing wilayah. Jadi dengan mempelajari mata kuliah ini, salah satunya dia meningkatkan daya saing dengan wilayah-wilayah lain, dengan kompetitor lain. Yang terakhir, mengurangi ketimpangan antar wilayah. Teman-teman yang saya hormati, secara mendasar definisi analisis potensi relatif ini itu adalah pertama, pendekatan untuk mengidentifikasi sektor unggulan. Jadi metodologinya melakukan pendekatannya itu pertama dengan mengidentifikasi, identification sektor unggulannya apa saja. Yang kedua, mengukur keunggulan kooperatif dan kompetitif. Jadi seperti itu. Terus lalu apa manfaatnya? Manfaat analisis potensi relatif ini. Pertama, itu optimalisasi sumber daya ekonomi wilayah. Jadi perlu dioptimalkan sumber daya ekonomi wilayah itu apa saja. Terus yang kedua, meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan. Terus metode-metode yang kita sebutkan tadi di tujuan pembelajaran itu, pertama ini adalah metode Lukissen-Quinten atau yang kita kenal dengan singkatan Elki. Jadi Elki ini adalah statistik analisis yang digunakan untuk mengukur spesialisasi industri suatu wilayah. Elki juga dapat diartikan sebagai perbandingan peran suatu sektor ekonomi di suatu daerah dengan peran sektor yang sama di tingkat nasional. Biasanya metode Elki ini digunakan untuk mengidentifikasi sektor yang berpotensi dikembangkan di suatu wilayah. Jadi diidentifikasi, lalu menentukan komoditas yang memiliki keunggulan kooperatif. Yang terakhir, menentukan sektor basis sebagai langkah pertama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi ILKI ini sebenarnya membandingkan bagian industri
dari total regional dengan total industri di tingkat nasional. Itu LQ. Lalu metode yang kedua, penggunaan metode yang kedua itu adalah shift share analysis. Tadi pakai LQ, sekarang shift share analysis. Yang shift share analysis ini ada 3, berbicara tentang NJE. NJE ini adalah dampak pertumbuhan nasional. Terus yang kedua IME, ini dampak komposisi industri. Terus shift share analysis ini berbicara tentang RSE, keunggulan kompetitif regional. Terus yang ketiga itu growth ratio model, GRM. Apa metode growth ratio model ini? Dia membandingkan pertumbuhan sektor wilayah dengan nasional. Umpama di Jawa Timur dengan nasional. Itu perbandingannya begitu. Lalu yang kedua, growth ratio model ini berbicara identifikasi sektor dengan pertumbuhan di atas rata-rata. Lalu di pembahasan materi ini juga berbicara tentang diversifikasi ekonomi. Diversifikasi ekonomi itu dia mengurangi ketergantungan pada satu sektor. Jadi mengurangi ketergantungan pada satu sektor itu tidak boleh seperti petani atau industri itu hanya tergantung pada produksi satu saja. Terus yang kedua, mengembangkan sektor alternatif yang relevan, yang cocok dengan kewilayahan dimaksud. Terus selanjutnya, ini berbicara tentang peningkatan infrastruktur. Infrastruktur ini berbicara tentang transportasi dan konektivitas digital. Artinya ini poin sangat penting yang harus dilakukan, ada peningkatan yang harus dilakukan oleh sebuah wilayah, provinsi, kabupaten, kota. Infrastruktur itu perlu dibenahi dan ditingkatkan. Lalu dengan itu transportasi dan konektivitas digital antara wilayah satu wilayah lain itu biar berjalan dengan baik dan benar, itu yang harus dilakukan. Lalu yang harus dilakukan juga yang kedua adalah mendukung mobilitas dan produktivitas ekonomi. Jadi industri atau potensi-potensi ekonomi yang ada di kewilayahan itu harus didukung mobilitasnya, pergerakannya. Hasil produksi itu dari potensi-potensi yang ada di wilayah itu harus didukung. Pergerakannya dan produktivitas ekonominya. Produktif atau tidak. Itu. Setelah itu, ini kita berbicara tentang kolaborasi multi stakeholder. Nah, ini yang harus dilakukan sekarang. Kenapa? Karena kolaborasi itu harus dilakukan dengan semua stakeholder yang ada di wilayah itu. Karena kalau ini tidak dilakukan, maka pengembangan, pertumbuhan ekonomi di tingkat wilayah itu tidak bisa terbaca. Dengan siapa saja kolaborasi multi stakeholder itu dilakukan? Pertama, sinergi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Artinya keterlibatan tiga sektor ini, pemerintah, perusahaan atau swasta, serta masyarakat ini harus bersama-sama melakukan kerjasama
atau ditingkatkan menjadi kolaborasi antara tiga sektor dimaksud. Jadi di dalam pembangunan ekonomi dua sektor itu ada perusahaan, swasta, atau masyarakat. Ini saling membagi. Lalu di sini ada pembangunan ekonomi tiga sektor. Terus kolaborasi multi stakeholder itu dia akan menciptakan ekosistem yang inklusif. Itu. Jadi itu seperti berbicara tentang Sulawesi Selatan. Latar belakangnya itu kalau di Sulawesi Selatan itu ini contoh, garis pantainya panjang, potensi perikanannya tinggi. Lalu seperti di Kabupaten Sinjai dan Wojo sebagai sentra produksi. Kalau di Kabupaten Situbondo atau Banyuwangi itu garis pantainya sangat panjang. Maka potensi perikanannya juga tinggi, maka di situ harus dikembangkan, ditingkatkan. Seperti hilirisasi, ikan itu ditangkap oleh nelayan, lalu ada yang menyediakan beseknya, ada yang menyediakan tempatnya, ada yang membeli. Jadi hilirisasi, jadi keuangan di daerah dimaksud tidak kemana-mana. Jadi dia bergerak di situ. Jadi peningkatan ekonominya juga ada. Begitu. Terus analisis sektor perikanan metode ELKI itu 1,8 menunjukkan sektor basis. Kalau di metode SIPSHARE itu RSE-nya positif, pertumbuhan lebih tinggi dari nasional. Lalu selanjutnya kita berbicara tentang strategi dan dampak. Gitu. Strateginya itu harus dilakukan diversifikasi produk, penguatan infrastruktur gitu. Karena kalau dia hanya bergantung pada satu sektor produk, dia akan tidak berkembang. Makanya diversifikasi produk itu sangat penting dan penguatan infrastruktur. Kedua, pendapatan pasti itu meningkat dan menciptakan lapangan kerja. Seperti ada produk itu kalau di pertanian gitu, dia tidak hanya nanam hortikultura seperti cabai, di sela lainnya juga ada mangganya, jadi itu diversifikasi. Artinya dia pasti akan meningkatkan pendapatan dan akan menciptakan lapangan kerja baru. Itu di pertemuan kita itu coba teman-teman pilih wilayah di Indonesia di mana saja Anda berada, teman-teman, umpama di Probolinggo, Bondowoso, Jember gitu, pilih wilayah di Indonesia, lalu analisis sektor unggulan dan dengan pakai metode ELKI atau SIPSHARE, Anda pilih itu. Nah, terus buat laporan singkat dan presentasikan hasilnya pada kita. Lalu kita akan FGD-kan, kita presentasikan, kita bahas bersama dengan memakai metode ELKI atau SIPSHARE. Terakhir, rangkuman dari pertemuan kita pada hari ini itu pertama, analisis potensi relatif ini ternyata penting untuk membangun ekonomi wilayah. Lalu menggunakan metode ELKI tadi, SIPSHARE atau GRM,
dengan tipologi klasen. Strateginya itu pakai diversifikasi infrastruktur dan inovasi teknologi. Lalu kalau kita refleksikan, apa sebenarnya tantangan terbesar dalam analisis posisi relatif wilayah? Lalu bagaimana strategi untuk memaksimalkan potensi sektor unggulan wilayah-wilayah dimaksud? Terima kasih. Sekian pembahasan materi ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.